Jumpa lagi dengan saya di Puspita Channel dan saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja menonton di channel saya. Jangan lupa nanti di-subscribe jika Anda rasa bermanfaat. Pada episode kali ini saya ingin mengajak pemirsa semua untuk bisa membuat desain sendiri dan dengan menggunakan aplikasi di Android. Saya pikir aplikasi ini sangat mudah sekali karena di sini saya hanya belajar beberapa jam saja untuk membuat desain ini. Dan ini adalah hasil kerja pertama saya yang saya langsung share pada Anda. Berikut juga tutorialnya. Mungkin sudah banyak pemirsa di sini yang memakai aplikasi ini. Namanya adalah Planner 5D. Nah, mungkin saya orang terakhir yang memakai ini kali ya, karena saya baru saja punya Android. Sebelumnya saya hanya pakai BlackBerry. Saya memang agak gaptek, agak katrok mungkin ya. Lepas dari itu semua, yang penting di sini saya ingin menyampaikan informasi ini. Siapa tahu saja nasibnya sama seperti saya, belum pernah memakai aplikasi ini. Karena kalau sudah banyak, tentu di channel saya juga nggak banyak yang request ya. Ya sedikit masalah tentang request ya. Kemarin kan di episode saya pada desain 10x10 sudah saya sampaikan kalau saya sementara belum berani untuk menjawab request secara khusus dulu karena ada beberapa sebab yang sudah saya jelaskan di situ. Jadi untuk yang sudah komen-komen request, saya bingung sekali untuk menjawabnya. Nah, untuk itulah saya bikin video ini yang memang tujuan utama saya adalah pada pemirsa yang request, daripada nanti menunggu jawaban saya yang belum tentu nggak pasti juga saya buatkan atau enggak. Paling enggak nanti setelah nonton video ini harus coba langsung praktekkan sendiri karena sangat mudah sekali untuk membuat ini, apalagi setelah melihat contoh dari desain saya. Oke, langsung saja kita simak hasil pekerjaan saya beserta tutorialnya di bagian akhir nanti, dan jangan sampai kelewatan ya, harus ditonton sampai akhir.
Oke, setelah Anda mendownload Planner 5D, tampilan awalnya seperti ini. Ya, kalau sudah dibuka tampilannya seperti ini. Dan kalian di sini bisa lihat ada beberapa file projectnya. Ini ada yang bawaan dari Planner 5D dan ada yang beberapa dari project saya sendiri yang saya gunakan untuk belajar. Nah, caranya di awal langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk membuat desain dari sini adalah new project. Nah, setelah new project Anda klik, akan kelihatan apa ini, kotak 5 ukuran 5 kali 5. Lalu karena saya tadi buat contohnya 10 kali 10, jadi saya akan rubah ukurannya dengan menyentuh bagian samping atau sama saja dengan klik ya. Terus kita seret hingga ukuran 10 meter. Untuk menempatkan persisnya ini agak susah, beda dengan dari PC ya, dari laptop, karena ini pakai jari jadi susah. Nah, ini sudah pas 10. Sekarang bagian bawahnya juga sama caranya, kita sentuh bagian bawah sini terus kita seret hingga 10 meter ya. Ukuran 10 kali 10 nya sudah ketemu. Sekarang kita lakukan langkah selanjutnya. Karena pengalaman pertama agak lebih susah ngeditnya ketika semua denanya sudah jadi, lebih baik kita rubah di awal. Maksud saya di sini adalah kita langsung kasih warna pada dinding dan lantainya mulai dari awal. Sekarang saya warnai, kita sentuh area ini ya, tepat di tengah-tengahnya akan muncul square seperti ini, kotak akan hijau ini ya, semua tandanya. Beda dengan kalau kita sentuh di salah satu sisi, itu yang berwarna hijau hanya salah satu saja yang kita sentuh. Tapi kalau kita sentuh di tengah, maka semuanya akan muncul warna hijau, dan itu berarti semuanya ini bisa diedit atau kita coba warnai dindingnya dengan di atas ada kelihatan ada alat cat, seperti alat cat itu ya, kita sentuh. Nah, sudah ada pilihannya. Di sini kita bisa namain, tapi saya nggak pakai nama. Nah, di sini ada ketinggiannya 270 cm. Kita rubah jadi 300 cm saja untuk 3 meter. Ketebalan dinding di sini juga bisa diatur. Di sini 10 cm, saya biasa pakai 15 cm. Nah, di situ sudah dirubah. Lalu untuk lantai floor kita rubah. Ada pilihannya di sini. Saya coba pakai ini karena di contohnya seperti itu. Maaf kalau yang bagian ini kan bagian tanah, jadi akan saya gunakan warna rumput saja. Kita pilih yang halus ini. Bagian lantai sudah. Setelah itu kita klik lagi yang bagian berwarna ini, seperti alat cat itu. Kita rubah dinding, warna dinding dalam yang tadinya seperti ini, kita rubah jadi putih. Untuk merubahnya ini sesuai selera saja, nggak dirubah juga nggak apa-apa. Setelah itu yang wall outside atau dinding bagian luar juga sama, saya rubah jadi putih sehingga nanti hasilnya putih semua ya. Ini sudah. Sekarang waktunya buat ruangannya kita sama dengan langkah di awal, yaitu langsung kita pilih di sini. Kalau saya lebih memilih ini. Nah, yang pertama kali saya lakukan adalah membuat ruangan dari sini tadi, ruangan dapur. Dan waktu menaruh ini harus tepat, terasa melekat seperti itu ya, supaya menyatu. Di sini saya akan membuat ukuran dapur yang lebarnya 2 meter tadi. Kita seret seperti ini, jadi
2 meter, sudah 2 meter. Ini bagian dapur tadi sama dengan yang tadi. Di sini langsung kita rubah warna dindingnya jadi putih. Wall inside, wall outside semua jadi putih saja dulu. Oke, setelah buat denah. Oh maaf, ini yang bagian dapurnya ini masih terlalu panjang karena kita sisakan di belakangnya 2 meter, jadi kita tarik ke atas. Ya, sudah persis 8 meter kali 2. Sekarang saya akan menambahkan ruangan ini, apa namanya, ruangan kamar mandi. Kamar mandinya 2 kali 2. Coba saya perkecil dulu di sini, kita seret seperti di awal. Setelah kita rubah di sini 2 kali 2. Nah, kalau kita ngeklik di sini kan yang muncul ini hijau, itu yang denah awal tadi. Caranya untuk supaya lebih biar kelihatan ruangan di dalamnya, kita klik 2 kali saja. Nah, klik salah satu garis ruangan di dalam itu 2 kali sehingga yang hijau ini akan di bawahnya, tidak menutupi warna yang baru tadi. Nah, sebelum membuat ini tentu saja kita harus sudah punya konsep dulu ya, paling enggak kita buat sketsa lewat garis supaya lebih cepat buatnya, maka akan di atas lagi. Terus kita tempatkan di sini. Nah, sudah terasa klik gitu, terasa klop gitu. Nah, setelah ini Anda juga bisa langsung taruh pintu untuk kamar mandi. Saya coba dengan di sini ada pilihannya ya, tombol merah di bawah ini, tanda plus ini kita pencet, terus pilihannya untuk pintu ini ada simbol rumah di situ, ada door di sini, kita ambil salah satu, room door atau entry door, kita ambil yang room door ya, ruangan pintu dalam ruangan di dalam. Kita pakai pintu yang ini. Banyak pilihan namun kebanyakan masih di lock, itu karena berbayar. Untuk pintunya ini saya geser ke samping. Nah, sekarang pintu sudah. Kita setelah itu menempatkan toiletnya. Lagi klik gambar rumah, terus kita cari yang bukan gambar rumah tapi ya di gambar kursi ini, terus kita klik bedroom, kita taruh toiletnya kita pakai ini dan saya taruh di situ ya. Sudah. Untuk memperbesar dan memperkecil tampilan itu kita cukup menggunakan 2 jari ya, kita tutup, kita tarik ke dalam, kita tarik keluar untuk memperbesar, kita tarik ke dalam untuk memperkecil. Bed and shower, jadi pilihannya apa yang terkunci, pilihannya masih sangat terbatas. Nah, untuk bedroom saya kan nggak mau di pojok sini karena tadi sudah ada toilet, jadi ini ada tombol diputar, ini Anda tinggal muter saja untuk menyesuaikan. Ya, seperti itu. Nah, untuk kalau seperti ini kita kok salah melangkah seperti itu, untuk mengembalikannya atau unduh kita klik pojok kanan atas. Nah, terus kita unduh. Nah, pakai itu unduhnya ya. Untuk langkah selanjutnya saya pikir semua sama tahapannya. Untuk mempermudah saja kita buatnya satu persatu saja dan kita susun.
Nah, kini denah utamanya sudah jadi. Untuk teras kita juga sama, harus meletakkan ruangan untuk teras. Nah, setelah denahnya sudah jadi, kita bisa melihatnya dalam bentuk 3 dimensi. Caranya di 3 dimensinya ini kita lihat atas, menu atas itu ada 3D, itu kita geser ke kanan. Nanti akan proses loading seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan 3D-nya. Kita gunakan 2 jari untuk memutar dan melihat sekelilingnya. Nah, kita akan lihat ini di sini. Semuanya masih tertutup dinding. Ada beberapa bagian yang belum saya edit anunya. Cara menghilangkan dinding depan ini, kita tidak perlu menghapusnya. Caranya cukup kita kembali lagi ke 2 dimensi tadi ya. Jadi untuk kembali ke 2 dimensi tadi supaya enak, itu kita seret lagi seperti itu sehingga akan kembali lagi ke sketsa denah. Lah, supaya dinding tidak tertutup rapat semua, untuk menghilangkan dinding caranya cukup dengan kita klik salah satu garis dinding yang mau dihilangkan. Itu udah ada di sini. Nah, terus kita lihat di menu atas ada tanda mata, cari yang tanda mata itu kita tekan terus akan hilang. Nanti kita lihat 3 dimensinya. Yang belakang ini kok belum, karena tumpuk 3 tadi ya. Kita bisa klik langsung ke sini terus kita hilangkan. Nah, hilang. Ya, kita bisa lihat denahnya di sini sudah jadi. Sekarang di sini kita tinggal mengisi-ngisi apa ini, jendela, pintu ya. Caranya sama dengan yang awal tadi. Untuk sekat pemisahnya saya pakai yang ini, pakai art ini ya. Nah, ini adalah sekat pemisah dari ruang tamu ke ruang keluarga. Terus kita taruh sini. Ya, apakah sudah sesuai? Ya, seperti ini. Untuk melihatnya, kita bisa lihat ikon di pojok kiri bawah, itu kita klik. Nah, ada 3 pilihan di situ. Ini cara melihatnya. Kita coba saja satu persatu. First person ini kita bisa seperti simulasi memasuki rumah. Ada 2 tombol arah di situ. Nah, kita tinggal yang kiri itu untuk maju mundur, ke samping, ke kanan, ke kiri. Dan yang ke kanan itu arah untuk mengarahkan. Ya. Nah, kita coba masuk seperti kita main game. Ya, saya kurang pinter main game ini. Ya, kita masuk, kita lihat dalamnya. Nah, kita bisa lihat ruang tamu di sini. Lalu kita masuk ke ruang keluarga. Itu tadi pakai first person, sekarang kita pakai flyover. Kita pakai 2 jari, kita putar-putar, kita tarik keluar untuk memperlebar, kita tarik ke dalam,
dua jari kita untuk memperkecil seperti itu, dan kita putar-putar dua jari kita untuk memutar. Ya nanti coba sendiri di rumah. Dan yang satu lagi presentasenya ini seperti ini, tembus pandang. Ini kontrolnya lebih mudah, kita pakai satu jari saja juga sudah bisa. Nah, dan desain rumah kita sudah jadi. Nah, untuk menyimpan kita tinggal pilih tekan back saja, itu sudah menyimpan secara otomatis Evin Project. Nah, gitu. Ya sekian saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan imajinasinya yang selama ini hanya di kepala. Anda coba bisa praktekkan dengan aplikasi ini.